Paru-paru. Paru-paru merupakan organ respirasi pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernapas dengan udara. Paru-paru juga merupakan sepasang organ yang memiliki tekstur kenyal yang berisi udara, dibantu oleh trakea dalam penghantar udara. Paru-paru manusia ada dua, yaitu bagian kanan dan kiri. 1. Paru-paru kiri terdiri atas dua lobus. Jantung berada dalam alur atau takik jantung yang letaknya ada di lobus bawah. 2. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus. Maka dari itu, organ ini memiliki ukuran dan berat yang lebih besar dibandingkan paru-paru kiri. Ukuran paru-paru kiri dan kanan berbeda, yaitu paru-paru kiri pada orang dewasa beratnya sekitar 325-550 gram, sedangkan untuk paru-paru kanan beratnya sekitar 375-600 gram. Selanjutnya, paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, kerongkongan, dan kelenjar getah bening. Organ paru-paru ditutupi oleh selaput pelindung yang dikenal dengan nama pleura dan dipisahkan dari rongga perut oleh diafragma otot. Fungsi organ paru-paru dan mekanismenya. Fungsi paru-paru adalah sebagai organ penunjang sistem pernapasan. Pernapasan dimulai saat udara masuk melalui hidung atau mulut. Setelah masuk, udara akan menuju tenggorokan dan menuju trakea. Dari trakea, udara menuju ke bronkus kiri dan kanan. Kemudian udara masuk ke bronkiolus dan masuk ke alveolus. Dan dari alveolus dilapisi oleh jaring yang terbentuk dari pembuluh darah berukuran kecil yakni kapiler. Di fase ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pertukaran disebut respirasi atau pernapasan. Jadi, fungsi paru-paru sebagai organ ekskresi yaitu untuk mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Berikut beberapa fungsi paru-paru dalam sistem pernapasan. 1. Melindungi organ jantung. Fungsi paru-paru yang pertama yaitu melindungi organ jantung. Paru-paru memiliki ukuran besar dan empuk sehingga bisa menjadi bantalan pelindung, terutama untuk melindungi jantung dari berbagai benturan. 2. Menyeimbangkan pH. Paru-paru juga bisa mengatur keseimbangan pH. Jika karbon dioksida terlalu banyak, maka lingkungan dalam tubuh menjadi asam. Saat hal ini terjadi, paru-paru bisa mendeteksinya dengan cara menambahkan ritme pernapasan agar karbon dioksida lebih cepat yang terbuang. 3. Tempat penyari. Fungsi paru-paru yang ketiga yaitu untuk menyaring darah kecil dan gelembung udara yang bisa memicu kondisi emboli paru. Emboli merupakan penyumbatan aliran darah yang dapat mengganggu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. 4. Menampung darah. Paru-paru juga merupakan organ yang berperan untuk menampung darah. Jumlah darah yang tertampung sesuai dengan kondisi tubuh. Fungsi paru-paru ini berguna saat Anda melakukan aktivitas yang berat, misalnya saat olahraga. Selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi paru-paru. Berikut ini penjelasan tentang anatomi paru-paru. 1. Pleura. Pleura adalah membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan bernama cairan serous. Fungsinya untuk melumasi bagian rongga dalam paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi ketika bernapas. Pleura terdiri dari dua lapis sebagai berikut. 1. Pleura dalam atau visceral, yaitu lapisan di sebelah paru-paru. 2. Pleura luar atau parietal, yaitu bagian yang melapisi dinding dada. 2. Bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang letaknya setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Bronkus merupakan saluran udara untuk memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Fungsi dari bagian ini yaitu untuk mencegah infeksi. Sebab bronkus dilapisi oleh berbagai jenis sel termasuk sel berambu dan berlendir. Sel inilah yang nantinya dapat menjerat bakteri pembawa penyakit agar tidak masuk ke paru-paru. 3. Bronkiolus. Bagian bronkus utama akan membelah atau bercabang menjadi bronkus dengan ukuran lebih kecil yang memiliki kelenjar kecil dan tulang rawan di bagian dindingnya. Bronkus yang lebih kecil ini nantinya membelah menjadi tabung lebih kecil lagi. Tabung inilah yang disebut dengan bronkiolus.
sehingga dapat dikatakan bahwa bronkiolus adalah cabang kecil yang tidak memiliki kelenjar atau tulang rawan. Fungsinya untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Fungsi lain dari bagian ini yaitu dengan mengontrol udara yang masuk dan keluar saat bernapas. 4. Alveolus. Fungsi paru-paru ini juga ditunjang oleh adanya organ alveoli. Bagian ini merupakan kantung yang ada di ujung bronkiolus. Alveoli atau alveolus berguna untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ ini nantinya akan menyerap oksidan dari udara kemudian dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkan ke dalam udara. Sementara itu, karbon dioksida akan mengalir dari daerah ke alveoli untuk dihembuskan keluar. Nah, sekarang kita akan membahas berbagai jenis penyakit paru-paru. Berikut ini adalah beberapa jenis penyakit yang dapat menyerang paru-paru. 1. Pneumonia. Pneumonia atau paru-paru basah adalah infeksi yang menyebabkan kantung-kantung udara di dalam paru-paru meradang dan membengkak. Penyakit ini disebut paru-paru basah karena pada kondisi ini, paru-paru bisa dipenuhi oleh cairan atau nanah. Penyebab peradangan akibat pneumonia adalah infeksi bakteri, virus, atau jamur. Penularannya dapat terjadi melalui udara yang terkontaminasi kuman dari pengidap yang bersin atau batuk. 2. Tuberkulosis atau TB. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh lain seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Penularan bakteri penyebab TB adalah melalui pecikan dahak atau cairan dari saluran pernapasan pengidapnya, misalnya saat batuk atau bersin. 3. Bronkitis. Bronkitis adalah penyakit peradangan yang terjadi pada bronkus, yaitu percabangan saluran udara yang menuju ke paru-paru. Salah satu penyebab yang paling sering dari penyakit ini adalah infeksi virus yang ditularkan dari pengidap melalui percikan dahak yang dikeluarkan oleh pengidapnya. Jika percikan dahak itu terhirup atau tertelan oleh orang lain, virus akan menginfeksi saluran bronkus orang tersebut. 4. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Penyakit paru-paru obstruktif kronis adalah peradangan paru kronis yang memicu terjadinya gangguan aliran udara baik menuju ataupun dari paru-paru. Faktor utama yang dapat menyebabkan PPOK adalah paparan asap rokok dalam jangka panjang, baik secara aktif ataupun pasif. Sementara itu, faktor risiko lainnya adalah paparan debu asap, bakaran, dan uap bahan kimia. 5. Asma. Asma adalah penyakit kronis yang ditandai dengan gejala sesak napas akibat peradangan dan penyempitan saluran pernapasan. Pengidap asma umumnya memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Ada beberapa hal yang dapat memicu munculnya serangan asma, yaitu paparan asap debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, virus, dan zat kimia.